Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yen Tambunan. Buat yang pertama kali datang ke channel ini, boleh di subscribe dulu ya guys. Dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub, sekarang mari kita obrolin FPL Tips Double Game Week 35 guys. Dari prediksi poin, 4 game week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free hit terdahsyat versi Artificial Intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat, dan semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, kita awali dari best attack nih. 4 pertandingan terakhir tim dengan penyerangan terbaik berdasarkan XG. Manchester City langsung ada di urutan pertama dengan 11,05 setelah mencukur Brighton 4 gol tanpa balas ya guys. Congrats buat yang masih punya aset City di GW34 seperti Foden dan KDB serta Walker. Wah, panen ya. Top. Setelah City ada Arsenal, Liverpool, Chelsea, Fulham, Newcastle, Man United, Palace, Brentford, Spurs, Forest, Bournemouth, Villa, Burnley, dan Sheffield. XA di sini yang tertinggi juga 8,47 guys. Seperti yang gue pernah bilang juga di video-video sebelumnya bahwa kalau udah ada Kevin De Bruyne, XA-nya City itu pasti melonjak ya. Karena dia jago banget nyiptain umpan-umpan kunci. Total gol juga City yang terbanyak guys, 17. Miss per chance City juga terbaik, 1 peluang tiap 4,1 menit, dan big chances City yang terbanyak 17. Total tembakan juga City mengalahkan Liverpool yang biasanya di urutan pertama soal shots, tapi kali ini City pertama dengan 94 guys. Lanjut ke best defense 4 pertandingan terakhir berdasarkan XGC. Man City lagi-lagi berada di urutan pertama guys dengan 2,97. Ini biasanya posisinya ditempati oleh Arsenal ya guys. City kali ini di atas Arsenal, lalu ada juga Brentford, Newcastle, Fulham, Forest, Liverpool, Burnley, Bournemouth, Wolves, Palace, Spurs, Sheffield, Everton, dan Brighton. Minus per XGC-nya City juga mengalahkan Arsenal ya guys dengan 129,3, luar biasa. Goals conceded, Arsenal masih paling sedikit, 2 doang kemasukannya guys. SOT conceded, Arsenal masih terbaik, paling jarang menerima tembakan akurat dari musuh, cuma 8 kali ya guys. Lanjut ke tim yang diproyeksikan menciptakan gol terbanyak dari GW35 sampai 38 guys. Nomor pertama Brighton guys dengan 11,5 gol. Di sini kita lihat Brighton memang masih memiliki 3 pertandingan kandang ya guys. Lawan Aston Villa, lalu double game week ada home versus Chelsea, serta di laga pamungkas Premier League musim ini menjamu Man United. Di bawahnya Brighton ada City, Arsenal, Liverpool, Spurs yang menempati posisi top 5. Di sini juga terlihat ya guys tim-tim yang akan menjalani double game week. Di GW35 ada Spurs yang akan home versus Arsenal dan away versus Chelsea. Lalu di Chelsea yang away versus Aston Villa dan home versus Tottenham Hotspur. Lalu di GW37 di sini yang akan double ada Brighton away versus Newcastle dan home versus Chelsea, Man City away versus Fulham dan away versus Spurs. Lalu di Spurs home versus Burnley dan home versus City, Chelsea away 2 kali ke Forest dan Brighton. Lalu di Newcastle home versus Brighton dan away versus United. Lalu United home versus Arsenal dan home versus Newcastle. Bisa jadi pertimbangan nih, apalagi buat lo yang sama kayak gue mengaktifkan wildcard buat GW35. Nanti kita obrolin di belakang ya guys. Nah, untuk tim yang diproyeksikan meraih clean sheet terbanyak 4 game week terakhir guys, itu ada City di urutan pertama dengan 1,9. Di mana City akan menjalani 2 laga home lagi ya guys, versus Wolves dan West Ham United. Lalu di bawah City ada Brighton, Arsenal, Liverpool, Spurs yang menempati urutan top 5. Nah, ini bisa kita pilih nih aset kiper ataupun backnya ya guys. Nah, ini dia kiper terbaik 4 game week terakhir berdasarkan minus per FPL point guys. Nomor pertama adalah kiper Bournemouth yang mengejutkan banyak pihak karena menggeser posisinya ke bench, yakni Travers. Dia kemarin dapat 9 poin ya guys, jadi minus per poinnya dia 1 poin tiap 10 menit. Harga cuma 4 lagi ya. FPL bonus setelah Travers di sini masih ada Pickford, Raya, Flecken, Dubravka, Ederson, Martinez, Jose Salido, dan Henderson. Nah, tos dulu nih guys buat para pemilik Pickford guys yang kemarin sukses besar 18 poin ya di DGW 34 ya, dahsyat. FPL bonus juga Pickford 5 yang terbanyak. Untuk penyelamatan yang masih terbanyak ada Josesa dengan 26 dan clean sheet Raya 4, dahsyat Arsenal. Lanjut ke back guys, NPXGI tertingginya 4 GW terakhir dipuncaki oleh Reguilon guys, wingback kirinya Brentford ya, 1,37.
Diikuti Guardiol, Disasi, Lewis, Robertson, Kerkes, Anderson, Asignon, TAA, dan White. Wah, Kerkes nih gue juga kemarin bersyukur banget. Doi double game week dapat 7 poin ya. Sayang aja tuh di match kedua kartu merah. Kalau nggak ada kartu merah, Doi poinnya 10 di luar dugaan karena match pertama main sebagai winger kiri, baru match kedua jadi back kiri ya guys, Kerkes. XG yang tertinggi di Sasi ini cukup mengagetkan ya guys. Melihat bocoran pertahanan Chelsea, tetapi di Sasi tetap bisa menonjol secara XG. XA di sini yang tertinggi Reguilon karena Doi juga mengeksekusi bola matinya Brentford ya guys, khususnya corner, dan terakhir di GW34 kemarin assist ke gol sundulannya Pinnock ya guys ya, sundulan. Di sini gol terbanyak Ben White 2 gol guys, mengejutkan sekali guys. 2 gol untuk Arsenal ke kandang Chelsea, ini dahsyat sih Ben White. Selamat juga buat lo yang memilih Ben White untuk DGW34, sukses besar pastinya. Assist di sini yang terbanyak Reguilon dengan 3, dan clean sheet yang terbanyak White 5. Gokil clean sheet terus. Lanjut ke gelandang guys, NPXGI tertinggi untuk 4 GW terakhir Andreas Pereira, gelandangnya Fulham nomor 1 ya guys, cukup unik ini 3,64. Diikuti Havertz, Odegaard, Eze, Diaz, De Bruyne, Palmer, Fernandes, Mosala, dan Brereton Diaz. Congrats juga buat teman-teman yang memiliki Havertz dan Odegaard buat DGW34 kemarin, sukses besar. Havertz panen, Odegaard panen, semuanya di atas Bukayo Saka, padahal Saka lah yang memiliki kepemilikan terbanyak ya guys dari semua gelandang Arsenal. Jadi sukses besar nih untuk panah hijau pasti kalau lo punya Havertz, Odegaard. XG di sini yang tertinggi Palmer ya guys dengan 4,41. XA yang tertinggi Odegaard 2,37. Gol di sini yang terbanyak Palmer 7, dan assist Havertz, Odegaard selevel sama-sama 2 guys. Lanjut ke striker dengan NPXGI terbaik 4 GW terakhir, Isak berada di urutan teratas ya guys, 3,49. Diikuti Alvarez, Mateta, Nunes, McBurney, Antonio Muniz, Haaland, Werner, dan Wisa. XG Isak juga terbaik guys, 3,16. Dan siap-siap nih buat yang masih mau ngandalin Isak karena di GW35 dia akan home versus Sheffield. Nah, menurut lo dengan sembuhnya Callum Wilson posisi Isak aman gak sih guys? Gitu. Kalau gue pribadi berpikiran kemungkinan Eddie Howe bakal menolong Isak untuk bisa mengejar posisi top scorer ya, karena sekarang Isak 17 gol kan, di posisi teratas Haaland sama Palmer ya guys dengan 20 ya. Jadi harusnya kalau Eddie Howe baik hati sih Isak terus starter ya guys. Oke, kalau dari XA Werner yang tertinggi 1,28, total gol yang terbanyak Mateta 5. Nah, ini juga congrats buat teman-teman yang ngandalin Mateta di DGW34. Dahsyat banget dah Mateta. Match pertama 2 gol, match kedua 2 gol ya guys. 4 GW terakhir total 5 gol. Assist di sini yang terbanyak Alvarez, Nunes, Werner sama-sama 1. Ini dia guys, prediksi poin untuk 4 game ke depan. Di posisi kiper ada Petrovic di urutan pertama dengan 21,5 guys. Di sini kita bisa lihat GW35 dan GW37 Petrovic double game ya guys. Di bawah Petrovic ada Vicario, Ederson, Dubravka, Verbruggen, Onana, Raya, Alisson, Henderson, dan Pickford. GW35 Petrovic hanya bisa didekati poinnya oleh Vicario yang sama-sama DGW guys. GW36 semuanya single, yang tertinggi Ederson sama Raya, 2 klub teratas Premier League saat ini dengan poin 4,2 ya guys. GW37 di sini yang tertinggi poinnya Vicario, diikuti oleh Ederson, Dubravka, lalu Petrovic dan Verbruggen poinnya sama, dan Onana. Nah, mereka semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiper ini bakal double game guys di game week 37. Sedangkan di GW38, laga pamungkas Liga Inggris musim ini, yang tertinggi poin kiper adalah David Raya dengan 4,6. Arsenal bermain home. Lanjut ke back guys, proyeksi poin tertinggi untuk 4 game week terakhir adalah Ben Chilwell di urutan pertama dengan 21 poin. Ini jujur gue cukup kaget dengan pilihan artificial intelligence Fantasy Football Hub ya. Kok bisa-bisanya Chilwell di urutan pertama? Padahal Cucurella lagi sering dimainkan menjadi back kiri utama ya guys. Apakah Chilwell akan mulai menjadi starter di GW35? We'll see ya guys. Tapi gue pribadi ragu untuk mengambil Chilwell. Setelah Chilwell ada Ake, Guardiol, Dang, Gusto, Davis, Walker, Robertson, TAA, Romero. Untuk GW35 di sini tertinggi Ben Davis ya guys, backnya Spurs.
dengan 6,1 poin, yang kemungkinan dia akan menggantikan posisinya Destiny Udogie ya guys, yang akan absen sampai akhir musim. Nah, di sini belum ada nama Pedro Porro, kemungkinan karena Porro belum dipastikan bermain ya guys. Meskipun tadi sebelum membuat video ini gue lihat di X, Postecoglou sudah memastikan Porro bersama Richarlison siap untuk kembali merumput ya guys. Untuk GW35 Davis yang tertinggi guys diikuti oleh Gusto dan Romero, sedangkan untuk GW36 yang tertinggi Chilwell 4,8 didekati oleh Robertson TAA. GW37, nah ini dia back-back yang double game week memimpin perolehan poin ya guys, diawali oleh Dang 7,9 karena Brighton main 2 kali. Lalu juga ada Chilwell, Ake, Guardiol, Davis, Walker, dan Romero yang semuanya DGW ya guys. GW38 yang tertinggi Robertson 5,0. Lanjut ke gelandang guys. Untuk GW35 sampai 38 yang tertinggi poinnya Son Heung-min dengan 35,4, disusul oleh Palmer, KDB, Mo Salah, Brennan, Maddison, Foden, Fernandes, Gordon, dan Garnacho. Di GW35 nih Son dengan 11,5 poinnya guys, itu poin tertinggi di antara seluruh pemain yang ada ya guys. Lalu diikuti oleh Brennan Johnson, rekannya 9,3, baru ke Palmer 9,2 dan Maddison 9,0. Chelsea sama Spurs akan double ya guys GW35. Di GW36 yang tertinggi Mo Salah dengan 7,6 poin, di mana Liverpool di GW36 akan kembali bermain di Anfield. Untuk GW37 Son Heung-min lagi-lagi perolehan poinnya tertinggi ya guys dengan 12,6, diikuti oleh Kevin De Bruyne dengan 11,6, di mana Spurs dan City akan sama-sama bermain 2 kali di GW37. Lalu di GW38 yang tertinggi Mo Salah lagi dengan 7,6 poin guys. Nah, lanjut ke striker nih guys. Haaland, meskipun sekarang masih belum ada kepastiannya doi bisa merumput atau tidak ya guys, tapi GW35 sampai 38 dia diproyeksikan memiliki poin tertinggi 33,6 poin guys. Disusul oleh Jackson, Isak, Alvarez, Watkins, Wissa, Højlund, Pedro, Cunha, dan Solanke. GW35 Jackson poinnya tinggi sekali guys, 10,5. Apakah Jackson kali ini bisa menunjukkan finishing yang smooth ya guys, karena biasanya doi jago banget dapat peluang, tapi soal penyelesaian akhir Jackson sama Nunes ini sama-sama kacau guys, bener dah. Nah, kalau Watkins di sini mendekati Jackson di GW35 guys. Aston Villa akan menjamu Chelsea. Di GW36 yang tertinggi Haaland 6,3 poin. GW37 Haaland pandai nih guys, 15 poin. Di mana City akan bermain 2 kali. Apakah Haaland akan menjadi pilihan lo di GW37 guys? Diikuti poin tertinggi berikut ada Isak ya, 11,8 poin guys. Lalu ada Jackson dengan 9,8 poin. Emang nih Haaland, Jackson, Isak tuh rata-rata gue lihat kalau dari tim-tim yang udah tersebar di X ya, rata-rata 3 strikernya yang aktifin wildcard di GW35 tuh pasti Haaland, Jackson, sama Isak. GW38 yang tertinggi Haaland lagi ya guys dengan 8,7 poin. Ya, ini dia tim wildcard terbaik guys untuk Game Week 35 berdasarkan Artificial Intelligence dengan total poin 88,5. Di kiper ada Vicario, 3 back ada Davis, Gusto, dan Burn. 5 gelandang ada Son, Palmer, De Bruyne, Foden, Garnacho. Son kapten, di depan ada Jackson dan Isak. Jackson vice captain, dan cadangan Dubravka, Gabriel, Haaland, Van Dijk. Wah, gimana nih guys menurut lo tim wildcard versi AI? Apakah bisa lebih baik lagi atau menurut lo ini udah yang terbaik kah? Jujur nih kalau secara back sih gue prefer Fabian Schär ya. Kayaknya doi lebih cakep untuk memberikan kans menciptakan gol dan assist buat kita guys. Dan dia tidak ada Gordon di sini guys. Padahal Gordon kalau main home tuh dewa banget mainnya ya. Oke, ini dia tim free terbaik Game Week 35 berdasarkan AI dengan total poin 94,4 poin. Kiper ada Petrovic, 3 back ada Cash, Maguire, Dalot. 5 gelandang ada Son, Johnson, Palmer, Maddison, Salah. Son kapten. Di depan ada Jackson dan Isak. Jackson vice. Cadangannya Dubravka, Cunha, Ed-Nouri, dan Wan-Bissaka. Wow, 94,4 poin. Gokil. Bahkan feeling gue ini free hit di GW35 kalau dia ngaktifin bisa 100 poin lagi nih kayak kemarin di GW34. Ya, ini dia keputusan terpenting guys, setiap game week siapa kapten terbaik buat GW35.
Menurut gue ada 5 kandidat ya guys: Son Heung-min, Brennan Johnson, Cole Palmer, Nico Jackson, dan Alexander Isak ya guys. Sekarang kita lihat dulu kalau dari sentuhan di kotak penalti 4 game terakhir Isak cukup jauh di atas para kompetitor guys dengan 28 kali. Tembakan tepat sasaran Palmer yang terbanyak dengan 11, ini nyaris 2 kali lipat di atas Isak. Gokil, Palmer agresif banget sih. Chances created juga Palmer memimpin ya guys dengan 10 kali menciptakan peluang. Minutes per shot juga Palmer yang paling dahsyat dengan 1 tembakan tiap 15,1 menit. Minutes per goal Palmer lagi-lagi di posisi pertama guys dengan 1 gol tiap 34,4 menit. Minutes per FPL point Cole Palmer lagi-lagi guys memimpin dengan 1 poin tiap 4,7 menit. Gol juga Palmer lagi-lagi guys dengan 7 gol, 2 kali lipat di atas Isak. Untuk assist Palmer disamai oleh Son dan Jackson. Meskipun secara statistik semuanya menjagokan Palmer guys, tetapi prediksi poin GW35 Son yang tertinggi guys dengan 11,5 poin. Bahkan di sini Palmer diperkirakan poinnya di bawah Jackson. Setuju nggak lo guys? Nah, sekarang kita lihat guys, Son Brennan akan bertemu Arsenal di kandang, Chelsea away, sedangkan Palmer Jackson akan menghadapi Villa Spurs, Villa away, Spurs home, lalu Isak akan home versus Sheffield. Kita lihat siapa yang paling kacau ya pertahanannya dalam 4 pertandingan terakhir. XGC Aston Villa rupanya yang paling jelek guys dengan 8,42. Minutes per XGC Villa juga yang paling jelek dengan kemungkinan kebobolan 1 gol tiap 46,1 menit. Tim yang paling sering menerima tembakan akurat dari musuh Sheffield 30 kali. Yang kedua terburuk Villa. Tim yang paling sering kebobolan 4 pertandingan terakhir Sheffield lagi 12. Yang terburuk kedua adalah Chelsea. Karena Chelsea separuhnya 5 gol itu dibobol Arsenal ya guys. Ya kalau dia dari klub-klub yang akan dilawan tentu ini menguntungkan Palmer, Jackson, dan Isak ya guys. Karena Villa sama Sheffield di sini pertahanannya yang paling mudah dalam tanda kutip untuk diporak-porandakan. Nah sekarang siapa pilihan kapten lo guys, atau lo memiliki nama lain yang pantas untuk dipertimbangkan menjadi kapten pada GW35 ini guys? Ya ini dia squad gue guys di game week 34. Kiper Pickford 18 poin, back Saliba 14, Gabriel 12, Kerkes 7, gelandang Luis Diaz 3, Salah kapten 6, Saka 9, Eze 14, striker Mateta 29, Darwin 2, Solanke 8, cadangan Neto 1, Etnuri 2, Reguilon 7, dan Palmer 0. Wah bener-bener sih DGW adalah ilusi itu untuk trio Liverpool ini guys. Dia Salah, Darwin benar-benar dah merusak. Ya nggak merusak juga sih karena tetap panah hijau ya, perlu bersyukur juga, cuma merusak harapan lebih tepatnya guys. Harusnya mending ini ya kita masukin Olise ya, lebih gacor ya, walaupun match keduanya cadangan tapi poinnya dahsyat di match pertama. Sekarang overall rank naik ke 1730 dan GW34 kemarin total poin gue 122 dari total minus 8 guys. Ya ini dia rekomendasi AI buat tim gue guys. Luis Diaz dijual untuk digantikan dengan Son Heung-min. Sekarang squad gue nih guys di game week 35 gue sudah mengaktifkan wildcard. Sementara timnya seperti ini: kiper ada Petrovic, back Sher, Dalo, Etnori, gelandang Bruno, Son kapten, Gordon, Palmer vice, depan ada Jackson, Isak, Højlund, cadangan Pickford, Foden, Gabriel, Saliba. Nah di sini gue masih ada 8,8 di bank guys, dan ini mungkin baru sekitar 70-80% ya guys. Gue masih mencari inspirasi lagi nih guys untuk memastikan tim wildcard ini akan berangkat ke GW35 guys. Sebetulnya gue juga pengen masukin Pedro Porro atau kiper dari Tottenham Hotspur. Itu jadi pertimbangan juga guys, karena ini kayak Gabriel sama Saliba nih guys, kalau misalkan gue jual itu lumayan kehilangan uangnya, bisa 0,2, 0,3 gitu, makanya masih ada di sini gitu. Terus juga kepikiran apakah langsung ngambil Erling Haaland gitu guys untuk mempersiapkan GW37 nya gitu. Jadi masih ada sejumlah pertimbangan. Nah lo pribadi ada masukan kah, atau menurut lo tim gue ini udah cukup oke? Boleh kalau ada saran guys, sampaikan guys. Ya ini dia klasemen Liga FPL Bang Tambunan setelah game week 34 guys. Akhirnya tuan rumah dilengsarkan dari posisi puncak oleh Bro Reski Solihin. Miracle 139 poin, dahsyat, poinnya keren.
Lalu di posisi 3-10 ada Golden Era dari Moh Erik P, Midborder 1976, Muhammad Reno Vandelika, Persikup, Denny Rezandi, Kenari Yorshire, Ali Januari, Kang Tahu, Afdal Hidayat, Lam Lagang CF, Rean Ervanda, Kapatabang FC, Ferry Firdaus, dan Wave to World, Gani Raka. Wah, kalau kayak gini gue semangat nih untuk mengejar Reski Solihin nih, beda 2 poin ya. Gue lihat nih Reski Solihin udah ngaktifin semua wildcard-nya, tinggal punya satu jurus bench boost yang feeling gue pasti Bro Reski akan memakainya di GW37 ya. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini, semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Kalau masih ada yang mau tanyain juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Mau ngingetin guys, deadline Game Week 35 adalah Sabtu 27 April 2024 pukul 17.00 WIB guys. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panah hijau guys, Tuhan memberkati.